Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini dengan mengawali masa Prapaskah, kita akan menerima abu yang ditandakan di dahi kita masing-masing. Abu yang akan diberikan ke dahi kita bukan sembarang abu. Jangan pikir ketika di gereja sudah kehabisan abu lalu diumumkan, Bapak Ibu yang punya abu di rumah, lalu dengan semangat bawa arang, bawa kayu api, bawa abu bakar di rumah yang merupakan hasil sisa pembakaran kayu api untuk masak. Bukan. Abu yang digunakan dalam menerimakan abu di hari Rabu Abu ini adalah abu hasil pembakaran daun palma yang telah kita gunakan di hari Minggu Palma setahun yang lalu. Jika dilihat mengapa daun palma ini diambil sebagai bahan untuk dijadikan dasar abu yang akan kita terima sebentar lagi. Daun palma melambangkan perdamaian. Maka kalau kita ingat lagi ketika Minggu Palma kita menyambut Yesus memasuki gerbang Yerusalem dengan mengeluh-elukan bahwa dialah sang Raja Damai yang dijanjikan. Maka setelah kita merayakan Minggu Palma, daun palma itu jangan dibuang, karena daun itu sudah diberkati dan daun itu akan digunakan pada Rabu Abu. Daun palma juga menjadi lambang Tuhan yang memberikan perdamaian kepada kita. Maka semangat yang sama pun hendaknya menjadi semangat kita ketika menerima abu di hari Rabu Abu ini. Selain pertobatan dan kedamaian, dalam bacaan Injil Yesus menegaskan 3 hal terkait bagaimana kita menjalankan kewajiban sebagai umat beriman. Satu hal yang menggarisbawahi 3 hal penting lainnya adalah Yesus mengatakan jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Jika kita melihat dalam kitab suci Perjanjian Lama, salah satu bentuk pertobatan yang nampak adalah ketika orang-orang Israel diminta untuk bertobat, maka mereka mengoyakkan pakaiannya dan juga bermandikan abu. Mengoyak pakaian lambang sebagai seorang yang telah melakukan dosa dan kesalahan. Bermandikan atau duduk di atas abu adalah lambang di mana orang menyadari diri bahwa ia adalah pribadi yang rapuh. Akan tetapi Yesus tidak melihat tindakan ini sebagai sesuatu yang substansial, yang mendasar. Bolehlah seorang menunjukkan bahwa ia memang bertobat dengan kata-kata, tetapi jika hatinya tidak demikian, maka ia akan kembali berulah. Biasa hal ini terjadi ketika seorang melakukan kesalahan dan ditanya, apakah kamu sudah jera, sudah tobat, sudah tidak mau melakukannya lagi? Lalu dengan cepat-cepat melakukan, iya, saya sudah jera, saya sudah tobat. Sebenarnya pada saat itu ia hanya ingin agar dijauhkan dari konsekuensi yang akan ia terima, entah hukuman atau perkataan yang memarahinya. Maka yang paling penting bagi Yesus ketika melakukan pertobatan adalah pertobatan dari dalam, pertobatan dari hati. Karena jika
bukan dari hati, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan bisa jadi sebuah bentuk rancangan akal budi untuk mengakal-akali. Artinya membohongi supaya tampak citranya baik, tampak dia sudah tidak nakal lagi, tampak dia sudah tidak berdosa lagi, maka dia akan bertindak seperti seorang pemain teater bertopengkan yang membuat dirinya menyembunyikan keasliannya. Maka kesadaran dari hati ini penting, sebab dari hatilah seorang dapat memberikan yang keaslian, entah itu kebaikan yang tulus atau justru juga kejahatan. Maka saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, jika seorang bergerak untuk melakukan kebaikan dari dalam hati, ia tidak akan tega melakukan hal pertama yang diperingatkan oleh Yesus dalam Injil terkait dengan memberi. Jika kita memang memiliki niat memberi, berilah seturut kemampuan dan keikhlasan. Jangan sampai ketika kita sudah membantu seseorang kemudian berkoar-koar di luar sana. Guru saya sering mengibaratkan, jadilah penyu, jangan ayam. Kenapa? Karena kalau penyu, dia itu bertelur diam saja, tapi sekali bertelur ratusan. Kalau tidak percaya, pergi ke mana? Celabai di sana masih ada tempat penyu bertelur secara alami. Tapi kalau ayam mau bertelur, apa yang terjadi? Dia berkoak-koak, suaranya ribut sekali. Telurnya ada berapa? 1. Artinya apa? Jika kita mau berbuat baik, berbuat baiklah dalam kediaman, dalam kesunyian. Tidak perlu mengumbar kepada orang, saya sudah membantu si A, saya sudah membantu si B. Supaya apa? Supaya dipuji, oh dia orang baik. Rupanya Yesus menegur orang-orang demikian. Jika kita hendak berbuat baik, berbuat baiklah tanpa orang harus tahu. Jangan seperti ayam yang baru bantu sedikit, bantu 1 saja, berkoar-koarnya sepanjang masa. Keikhlasan tumbuhnya dari hati. Kalau tidak ikhlas, sedikit pun kita keluar dari dalam perbendaharaan kita, maka akan selalu diungkit. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, berhadapan dengan orang demikian, tipikal ayam, hati-hati. Kita dibantu sedikit, nama kita diungkit-ungkit. Tetapi sebagai seorang yang bermurah hati, kita mesti mengingat bagaimana Yesus menjadi teladan kita. Ia begitu banyak menolong orang yang sakit, yang kerasukan, bahkan yang mati. Tetapi ketika ia disalibkan, pernahkah ia berkoar-koar, mana kalian yang sudah kubangkitkan, mana kalian yang sudah kusembuhkan, mana kalian yang sudah kubantu lepas dari cengkeraman setan? Yesus pun dalam palung salib hening. Dia tidak membanggakan kebaikan yang sudah dia lakukan, karena dia tahu kebaikan yang ia tanam akan menuai kebaikan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga orang lain. Maka jangan pernah menanamkan konsep saya membantu untuk bisa menerima, karena selama kita memiliki pandangan seperti itu, kita akan menjadi pribadi yang kecewa. Karena orang yang kita bantu belum tentu ingat kita. Tetapi berbuat baiklah kepada semakin banyak orang, karena Tuhan akan mengirim orang lain juga untuk membantu kita ketika kita susah. Yang kedua, terkait dengan doa. Yesus dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar mengajak kita untuk berdoa
dalam suasana yang tidak terlalu hiruk pikuk, harus ramai-ramai atau di pinggir jalan supaya dilihat orang bahwa kita adalah pribadi yang kultus atau punya kemauan untuk hidup rohani yang luar biasa. Doa dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar dijalankan dengan sembunyi-sembunyi. Nanti Minggu jangan sampai begini ya, ketika Romo bilang doa dilakukan secara sembunyi-sembunyi semuanya di rumah. Kenapa? Karena Romo dalam bilang doanya harus sembunyi-sembunyi. Bukan begitu juga. Maksudnya yang menjadi titik poin adalah kalau kita mau berdoa tidak boleh bertele-tele, karena Paus Fransiskus mengingatkan kembali dalam seruannya, jika engkau ingin berdoa 2-3 hal yang penting yang perlu engkau sampaikan adalah: pertama, sesal; yang kedua adalah permohonan agar Tuhan menyertai; dan yang ketiga adalah ucapan syukur. 3 hal ini kiranya menjadi dasar dalam setiap doa kita, baik bangun pagi, makan, kerja, sekolah, dan seterusnya. Satu kali seorang ibu berkomentar, "Romo, saya ini jengkel sekali kalau sudah suruh suami saya untuk pimpin doa. Kenapa? Karena panjang sekali, Romo." Lalu saya tanya kepada pasangannya, "Kenapa demikian?" Karena kalau belum tersampaikan semua rasanya belum afdol, belum lengkap, belum lega rasanya. Ya dari sini Romo boleh katakan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ia menghendaki kehadiran kita dalam setiap perjumpaan melalui doa. Maka doa yang berbelit-belit, doa yang bertele-tele kiranya dijauhkan. Tentu bukan barang mudah ketika kita diminta untuk berdoa, karena kadang kita bingung mau mengatakan apa. Maka yang penting dalam doa itu bukan seberapa banyak yang kita katakan, tetapi seberapa banyak kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Dan yang terakhir, bagaimana berpuasa. Yesus mengajak kita untuk menjalankan masa puasa dengan tidak bermuram durja. Kadang ada orang yang menunjukkan diri supaya mendapatkan simpati, maka dia seolah-olah diri susah sekali, sehingga supaya orang tanya, "Kamu kenapa?" "Oh, saya lagi puasa." Oh, lalu kemudian diberikan dispensasi tidak kerja, tidak sekolah, dan lain sebagainya. Ini bukan alasan. Ketika kita berpuasa bukan berarti kita meninggalkan kewajiban. Kalau yang lain melakukan seperti itu urusan lain. Dalam gereja Katolik tidak boleh. Maka dalam hal ini pula, apa yang mesti dilakukan sebagai umat beriman dalam masa puasa dan pantang? Tadi di Ngirukopa ditanya, "Romo, yang wajib pantang dan puasa itu sama?" Boleh Romo katakan yang wajib pantang dan puasa itu semuanya, semua umat Katolik. Loh Romo, tapi kan anak-anak kami masih kecil belum bisa berpuasa. Puasa bukan hanya perkara makan. Kalau perkara makan, dalam aturan gereja Katolik, puasa kita adalah makan sekali kenyang. Artinya dari 3 kali waktu makan, pagi, siang, sore, silakan dipilih mana yang mau dalam porsi yang kenyang. Artinya bukan sekenyang-kenyangnya, karena supaya siang dan malam itu tidak kenyang, maka paginya makan sebanyak-banyaknya untuk cadangan siang dan malam. Tidak demikian. Makan sekali kenyang artinya ya makan seperti biasa, tetapi 2 waktu yang lain hendaknya porsinya dikurangi. Lah untuk anak-anak bagaimana Romo? Mereka kan masih dalam masa pertumbuhan. Sekali lagi, berpuasa bukan hanya urusan makanan, tetapi juga bagaimana mengurangi kesenangan-kesenangan. Kalau anak-anak, dengar di anak-anak Romo bilang nih, selama masa Prapaskah, kalau ada yang belanja sehari 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, waduh.
Rasanya tidak terasa ya. Kenapa? Karena pagi 5.000, siang 5.000, malam 5.000. Kalau ada yang belanja di atas 5.000, mulai disisihkan 2.000, 1.000, masukkan ke dalam kotak APP di rumah. Itulah puasa anak-anak, mengurangi kesenangan. Yang suka main HP, main game, tidak mau dengar orang tua dan tidak mau belajar, kurangi 1 jam, 2 jam. Untuk apa? Untuk bermain dengan keluarga, untuk belajar. Itulah puasa anak-anak. Puasa anak-anak remaja, ya apa kesenangan kalian? Barangkali ada yang suka main taruhan untuk balapan selama masa puasa ini. Kalau boleh bukan hanya dikurangi tapi tinggalkan. Nah, sekarang giliran bapak dan ibu nih. Bapak-bapak yang suka merokok ya, jika bapak ibu, bapak-bapak terutama ingin menjalankan puasa dan pantang dengan baik, kurangilah kesenanganmu merokok itu. Barangkali 1 bulan 15 bungkus dikurangi menjadi 11 sampai 12. 13-nya kemana? 13-nya masuk ke dalam kotak APP. Tapi jangan bentuk rokok, nanti siapa yang menikmati. Dalam bentuk uang yang belum dibelanjakan itu. Ibu-ibu apa puasanya? Jika ibu-ibu berkumpul dalam bekerja panen jagung atau jemur padi, jika selama jemur padi 5 jam hanya urus omong nama orang, ya dikurangi. Mungkin bisa ditambahkan mendalami firman Tuhan ketika jemur jagung kombi. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita menjalankan masa puasa dan pantang kita dengan mengurangi sebagian kesenangan kita untuk berpartisipasi dalam kesengsaraan orang yang barangkali kita tidak ingat, kita tidak kenal. Akan tetapi itulah yang Yesus tunjukkan melalui pengorbanannya di salib. Ia berpartisipasi, turut serta, ambil bagian, merasakan kesengsaraan manusiawi. Maka kita pun yang walaupun dalam hidup juga tidak terlalu menyenangkan atau bahkan masih banyak yang kesulitan, kita sama-sama terlibat dalam kesulitan orang dengan semakin banyak berjuang melakukan kebaikan. Maka selain pantang, doa, ada pula amal kasih yang diharapkan untuk kita lakukan. Dan amal kasih itu hendaknya datangnya dari hati. Jika demikian, kita semua umat beriman yang berjuang untuk menjadi murid-murid Kristus yang mengharapkan keselamatan kekal, maka kita yang berjuang ini akan mendapatkan jalan yang benar, yang baik ketika kita belajar untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Semoga kasih Kristus menyertai kita. Amin. Amin.